Di sini kita punya setiap fungsi f ini anggota dari himpunan fungsi-fungsi yang terintegral Riemann ya. Ini berarti dia terintegral Riemann pada AB. Nah, maka dijamin ini terdapat dengan tunggal L anggota dari sistem bilangan real sehingga nilai integral A sampai dengan B dari fungsi f tadi sama dengan L. Ini artinya kita mau menunjukkan bahwa nilai integral di sini pasti tunggal di sini untuk fungsi terintegral Riemann pada AB di sini. Nah, kita akan buktikan dengan pengandaian. Jadi di sini kita akan tunjukkan dengan tunggal, maka kita akan coba andaikan dia tidak tunggal. Artinya kita coba misalkan ada dua nilai nanti. Nah, di sini bisa kita andaikan ada di sini L1 dan L2 anggota sistem bilangan real di sini dengan ini ada syaratnya ya, L1-nya tidak sama dengan L2 di sini dengan nah dua-duanya merupakan nilai dari integralnya f tadi. Sama dengan L1 dan sekaligus integral A sampai dengan B fungsi f itu sekaligus nilainya adalah L2. Dan L1 dan L2 ini tidak sama ya pengandaian kita ya. Nah, kemudian kita akan manfaatkan definisi fungsi terintegral Riemann dengan definisi epsilon deltanya ya. Di sini berarti diambil sebarang epsilon positif. Nah, kemudian kita punya di sini karena integral A sampai dengan B fungsi f ini sama dengan L1. Nah, menurut definisi fungsi terintegral Riemann kita bisa jamin ya, terdapat delta 1 lebih dari 0 sehingga untuk setiap partition ya, setiap partisi bertanda pada AB dengan ini norma dari partisinya itu kurang dari delta 1, ini akan berlaku jumlahan Riemann-nya dari fungsi f terhadap partisi P ini tadi, jaraknya dengan L1 di sini kurang dari epsilon per 2. Jadi di sini harga mutlak dari jumlahan Riemann dikurangi dengan L1 di sini kurang dari epsilon per 2 ya untuk delta 1. Ya ini bersesuaian dengan L1. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk L2 analog ya pada dia terintegral Riemann dan nilai integralnya itu L2 di sini kita punya karena integral AB fungsi f sama dengan L2, maka di sini kita bisa punya delta kedua sehingga untuk setiap partisi bertanda pada AB dengan norma dari partisi tersebut kurang dari delta 2, maka akan berlaku pula jumlahan Riemann fungsi f terhadap partisi itu dikurangi dengan L2 di sini kurang dari epsilon per 2. Nah, kemudian agar nanti bisa memenuhi kondisi di atas ini, yang pertama dan yang kedua ini, nah kita bisa pilih deltanya ini nanti minimum di antara kedua delta ini agar dia memenuhi yang di sini sekaligus yang di sini ya. Nah, jadi di sini kita bisa pilih di sini dipilih delta ini adalah minimum di antara delta 1, delta 2 sehingga untuk setiap partisi bertanda pada AB dengan jaraknya partisi dengan norma ya, norma partisi ini kurang dari delta. Nah, artinya kalau kurang dari delta karena delta ini minimum ya, berarti nanti dia partisi ini kurang dari delta, maka dia pasti kurang dari delta 1. Nah, sekaligus nanti partisi ini karena kurang dari delta, dia pasti juga kurang dari delta 2 atau sama dengan begini ya. Karena di sini dia minimum. Nah, artinya nanti berlaku yang ini dan yang ini, dua-duanya memenuhi. Nah, karena berlaku ini, sehingga berlaku. Nah, jadi karena memenuhi bagian pertama,
maka dia akan memenuhi yang di atas ini karena kurang dari delta 1, maka dia memenuhi kondisi ini. Kemudian karena di sini juga kurang dari delta 2, maka dia memenuhi kondisi yang di bawah juga. Jadi yang di atas dan di bawah ini semuanya dipenuhi oleh partisi yang normanya kurang dari delta yang merupakan minimum delta 1 atau delta 2 ini tadi ya. Nah, jadi di sini akan berlaku, kita bisa peroleh di sini L1 dikurangi dengan L2. Nah, ini bisa kita tulis sebagai ini L1 dikurangi dengan suatu jumlahan Riemann F oleh partisi tadi. Ini saya tambah begini agar tidak mengubah nilainya. Ini ya, saya tambah yang di sini. Nah, kemudian kita gunakan ketaksamaan segitiga. Ini bisa kita buat menjadi kurang dari sama dengan L1 min S, ini F, ini jumlahan Riemann fungsi F terhadap partisi bertanda P tadi, kemudian ditambah ini kita gunakan sifat ketaksamaan segitiga ya, jumlahan Riemann F, ini partisi bertandanya oleh partisi bertanda P, di sini tag partitionnya ini L2 ya. Nah, padahal kita punya ini tadi kurang dari epsilon per 2, ini kurang dari epsilon per 2 tadi ya, diketahui di sana. Nah, artinya kita punya ini adalah nilainya nanti L1 min L2-nya, ini epsilon ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan nanti L1 min L2 itu selalu kurang dari epsilon di sini ya. Nah, karena berlaku untuk setiap epsilon, karena epsilon tadi kan dia, nah ini berlaku untuk sebarang epsilon, diambil sebarang epsilon positif di sini. Nah, karena berlaku untuk setiap epsilon, nah kita ingat teorema di pengantar analisis real ya. Jadi di sini karena untuk setiap epsilon positif di sini berlaku bahwa L1 min L2 di sini bernilai kurang dari epsilon. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa L1 min L2 pasti sama dengan 0. Ini teoremanya dijamin ketika di pengantar analisis real, nanti bisa rekan-rekan simak kembali ya. Nah, karena harga mutlak L1 min L2 sama dengan 0, ini menurut teorema juga kita pastikan bahwa kita peroleh. Nah, karena di sini harga mutlak dari L1 min L2 sama dengan 0, maka ini pasti menurut teorema ya hanya dipenuhi oleh L1 min L2 yang sama dengan 0 di sini. Jadi jika harga mutlaknya 0, maka nilai dari bilangan itu pasti dipastikan 0. Sehingga di sini L1 sama dengan L2. Padahal pengandaian kita di sini tadi L1-nya tidak boleh sama dengan L2 di sini. Pengandaian kita. Ini ya. Jadi ini kontradiksi dengan apa yang kita punya di pengandaian. Artinya pengandaian kita harus diingkar ya di sini ya. Nah, kontradiksi di sini dengan L1 tidak sama dengan L2. Nah, sehingga pengandaian diingkar. Nah, maka yang benar adalah kita bisa punya bahwa integral A, B sama dengan F, integral AB fungsi F ini sama dengan L1 sekaligus sama dengan L2 ya. Atau dengan kata lain di sini nilai integral itu terbukti tunggal ya. Atau integral AB fungsi F di sini tunggal nilainya.